Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mendapatkan sebuah video yang mana video ini ditunjukkan mobil khususnya kepada kami, khususnya kepada channel Tasik Ngaji. Dia mengatakan dalam judulnya itu, demi meraup keuntungan, demi uang, channel Tasik Ngaji salah satunya melakukan hal yang kotor, bahkan di dalamnya sudah memfitnah ulama, menjelekkan para ulama. Na'udzubillah min dalik. Ini kekeliruan sekaligus fitnah yang sangat besar, luar biasa. Maka dari itu kita akan jawab semuanya biar semuanya jelas dan terang bagaimana kronologisnya, ya kafilah. Yang pertama, dulu atau beberapa hari yang lalu, ya kafilah, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, saya pernah reaksi channelnya non muslim. Lalu kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mereka membawa cuplikan ceramah, lalu kemudian dia simpulkan oleh non-muslim ini, katanya Allah itu Muhammad dan Muhammad itu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim, respon kami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau misalkan engkau melihat kemunkaran di depan matamu, maka ubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kalian. Maka jelas fitnah kepada Allah dan Rasul itu merupakan sesuatu hal yang sangat dahsyat, luar biasa, dan itu merupakan kemunkaran. Maka kami jawab semuanya bahwa kalau misalkan Anda menyamakan Allah dan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu jelas sangat keliru. Jadi kami menekankan di video tersebut kepada non-muslim yang kemudian mereka menyimpulkan sendiri bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa tidak disertakan link aslinya? Kenapa tidak dijelaskan tentang ceramah Ustadz demikian itu agar non-muslim di sana paham? Mohon maaf, saya katakan mohon maaf. Yang pertama, kalau misalkan saya tampilkan ceramah Ustadz tersebut, lalu kemudian saya tampilkan keseluruhannya, apa yang akan terjadi? Mereka itu non-muslim itu kepalang benci kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka akan paham dengan dijelaskan sifat yang wajib di Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat? Apakah mereka akan paham tentang daur, tentang tasalsul? Apakah mereka akan paham tentang Nur Muhammad SAW? Apakah mereka juga paham tentang ittisalu fi dzati, ittisalu fi sifati, fil af'ali, dan sebagainya? Apakah mereka akan paham? Saya kira mereka tidak akan paham. Maka dari itu saya menjelaskan dengan sesederhana mungkin agar diketahui dan dimaklumi oleh awam bahwa apa yang disampaikan dan disimpulkan oleh non-muslim ini, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu keliru besar. Karena apa? Karena akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semudah itu kami jelaskan, sesimpel itu kami jelaskan. Kalau misalkan dijelaskan dengan secara detail, mereka itu kepalang benci kepada Al-Quran, kepalang benci kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu kami jelaskan dengan sangat detail, ikhafillah, pada waktu itu. Dan setelah itu kami tutup, ikhafillah, kami privasi video tersebut. Karena saya yakin kalau misalkan diumbar dan sebarluaskan ke khalayak umum, maka potongan ceramah ini akan menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Maka dari itu kami privasi, ikhafillah. Kami privasi, yang penting kami sudah sampaikan linknya ke yang bersangkutan ke non-muslim agar mereka paham dan mereka mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau misalkan disamakan atau disatukan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sangat keliru. Apalagi Nabi Muhammad adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicatat. Jadi kami mengkonter non-muslim ini yang kemudian menyimpulkan dengan gegabah bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalkan memfitnah ulama
Di mana letak memfitnahnya? Di mana letak kami menjelekkan para ulama? Justru selama ini bahkan Anda boleh lihat dalam video kami, semuanya justru yang menghina kepada Islam, yang menista kepada Islam. Alhamdulillah atas izin Allah kami counter itu semuanya. Jadi jangan salah paham terlebih dahulu. Yang kemudian katanya Tasik Ngaji memfitnah dan menjelekkan ulama hanya untuk meraup keuntungan, hanya untuk meraup uang dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sebulan yang lalu saya ditelepon oleh Bang Al-Ayubi. Mungkin ikhwatilah semua tahu Bang Al-Ayubi. Channel Al-Ayubi itu saya telepon oleh Bang Al-Ayubi. Dan di tengah telepon itu saya ditanya tentang AdSense, tentang pendapatan YouTube. Kemudian saya jelaskan dengan jelas dan kami tidak menambahkan atau tidak mengurangi itu. Kami sampaikan bagaimana nominalnya dan kami sampaikan pendapatannya. Bang Al-Ayubi ini kaget. Kenapa kaget? Karena kenapa katanya kok sedikit padahal view-nya banyak. Maka saya katakan, mohon maaf Bang Al-Ayubi, kami itu ketika membuat video hanya dimonetize saja, akan tetapi untuk penempatan iklan itu kami serahkan kepada YouTube semuanya. Kami tidak berpikir bagaimana iklan yang masuk, akan tetapi kami serahkan kepada YouTube. Silahkan kalau misalkan ada iklan dan lain sebagainya, itu adalah YouTube yang mengaturnya. Kami tidak mengatur itu. Kami sampaikan demikian sampai-sampai Bang Al-Ayubi ini memberikan pesan kepada saya, sayang kalau misalkan durasinya panjang, maka kalau misalkan 10 menit videonya boleh misalkan ditempatkan 3 iklan atau 5 iklan, karena sayang, kata beliau. Dan memang beliau ini sangat luar biasa gitu ya, dan beliau itu seringkali memberikan nasihat untuk konten kepada kami. Nah ikhwatillah, jadi kalau misalkan kami untuk meraup keuntungan, tentu yang pertama saya akan tempatkan iklan sebanyak mungkin. Yang kedua, terus bagaimana uang YouTube itu? Alhamdulillah atas izin Allah, sebetulnya mohon maaf, sebetulnya kami malas ikhwafillah menyampaikan ini semuanya, karena mungkin ini adalah amaliyah kami. Akan tetapi karena sudah ada tuduhan dan sebagainya, maka kami akan jelaskan semuanya. YouTube itu kami alhamdulillah alokasikan salah satunya pembangunan masjid. Lalu kemudian di sini ada Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat kita makan dan sebagainya. Yang kemudian ada pengajian setiap minggunya. Kami sedekahkan alhamdulillah walaupun tidak banyak ikhwafillah. Lalu kemudian misalkan ada orang-orang yang membutuhkan, alhamdulillah atas izin Allah, kami atas izin Allah bisa membantunya walaupun tidak banyak. Dan alhamdulillah walaupun kami demi Allah ikhwafillah, kami oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah ke tanah suci. Apakah mengambil dari uang YouTube? Demi Allah, kami tidak membawa 1 rupiah pun dari YouTube ketika ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Terus dari mana penghidupan Tasik Ngaji? Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mempunyai usaha-usaha kecil, walaupun kecil, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari sana. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jangan salah paham dan jangan fitnah terlebih dahulu bagaimana tentang kami membuat video. Kami sodakohkan jiwa raga kami untuk membela Islam. Kami sodakohkan jiwa raga kami untuk mensyiarkan Islam dan membentengi akidah kaum muslimin. Lihat videonya terlebih dahulu dan cermati bagaimana videonya. Bahkan bukan hanya itu saja mungkin yang Anda tuduhkan, lihat dari awal videonya. Banyak ulama-ulama Islam, banyak Al-Quran, lalu kemudian mereka non-muslim menistakan. Maka kami tampil di sana untuk menyuarakan yang hak dan mengkonter segala kebatilan yang ada. Jadi kalau misalkan ada seorang yang fitnah kami, bahwa kami ini memfitnah para ulama, menghina para ulama, mohon maaf, dari SMP saya sudah mengenal pesantren, dari SMA saya sudah duduk di pesantren, lalu kemudian saya S1 duduk di pesantren juga, S2 saya masih ada di lingkungan pesantren. Dan kami sangat cinta kepada para ulama, dan kami sangat menyayangi kepada para ulama. Tatkala mereka non-muslim ini, lalu kemudian oknum-oknum di sana yang menghina para ulama, maka kami siap pasang badan. Maka Anda yang memfitnah Tasik Ngaji, fitnah para ulama dan mengejek para ulama, na'udzubillah min dzalik. Semoga Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.